Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Laser City ingin mempresentasikan hasil dari laporan proyek termodinamika kami yang berjudul Hukum 2 Termodinamika atau Entropi dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Satrio Rizky Purba, beserta dengan anggota kelompok saya, Muhammad Habib Jakwanda, Olga Sandrina Nunggawanggai, dan Yohanes Prayipta. Baik, kami akan mulai presentasi. Latar belakang. Dalam fisika, konsep kerja, panas atau kalor yang masuk atau keluar dari sistem, dan perubahan energi dalam sebuah sistem dipelajari secara khusus dalam cabang fisika yang dikenal sebagai termodinamika. Hubungan antara perubahan energi dalam kerja yang dilakukan atau diterima sistem, kalor atau panas yang masuk dan keluar dari sistem adalah yang dikenal sebagai hukum satu termodinamika. Sistem dapat berupa benda atau daerah yang dibatasi oleh suatu pembatas. Pembatas sebuah sistem dapat berbentuk real maupun imajiner. Energi dalam sebuah sistem pada umumnya merupakan fungsi tekanan, suhu, dan volume. Next. Tujuan. Tujuan kami mengerjakan proyek termo ini yaitu yang pertama, untuk mendesain hunian yang hemat listrik dan ekonomis. Yang kedua, yaitu menghitung total penggunaan daya per bulan dan per tahun, serta pengeluaran biaya listrik yang dibutuhkan. Next. Termodinamika. Termodinamika merupakan bagian dari cabang fisika yang namanya termofisika atau thermal fisik. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem, yang berfokus pada ketetapan energi, ketetapan entropi dalam arti proses yang menghasilkan entropi mungkin dapat terjadi, namun proses yang menghapuskan entropi mustahil terjadi. Dan entropi yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah daya berguna maksimum yang dapat diperoleh dari berbagai sumber energi untuk melakukan kerja. Next. Selanjutnya yaitu hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika menjelaskan tentang arah aliran kalor yang bunyinya kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Dan dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan energi lebih besar dari nol untuk proses irreversibel dan perubahan entropi sama dengan nol untuk proses reversibel. Berikut gambar yang menjelaskan tentang entropi. Next. Selanjutnya yaitu entropi. Apa itu entropi? Entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur panas atau kalor energi dalam sistem persatuan suhu yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Entropi suatu sistem perlu diukur untuk menentukan seberapa besar panas atau kalor atau energi yang tidak dapat dipakai untuk melakukan kerja pada proses-proses termodinamika. Baik, selanjutnya yaitu desain rumah yang akan dijelaskan oleh Imam Habib Jakwanda. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu desain rumah, terlihat pada gambar bahwasanya ini desain rumah yang telah kami rancang. Kemudian untuk penjelasan simbolnya, yang berwarna merah yaitu air conditioner, berwarna hijau yaitu lampu, berwarna ungu yaitu water heater, berwarna biru air cooler, dan berwarna kuning yaitu kulkas. Next. Untuk deskripsi rumah dengan kapasitas 4 orang dengan ukuran 10 meter x 10 meter dikali 3,5 meter yang berada di daerah Jakarta. Rumah ini terdiri atas satu kamar utama, 2 kamar tidur anak, 1 kamar mandi, 1 dapur, 2 teras, 1 garasi, serta ruang karga, ruang tamu, dan ruang makan yang terletak dalam satu area. Perancangan rumah ini dibuat dengan beberapa pertimbangan, yang bertujuan agar rumah ini menjadi rumah layak huni dari segi kenyamanan, serta hemat dan efisien dari segi ekonomi. Next. Beberapa pertimbangan yang kami gunakan. Yang pertama, mengorientasikan bangunan ke utara hingga selatan guna meminimalkan penyerapan radiasi panas matahari. Orientasi bangunan ke arah timur hingga barat akan menyebabkan bidang permukaan bangunan yang terkena radiasi matahari langsung lebih luas. Panas yang diserap permukaan akan merambat ke dalam dan menjadi beban bagi AC. Jika orientasi timur hingga barat tidak dapat terhindari, usahakan sisi timur hingga barat menggunakan hingga barat itu bangunan terbayangi secara maksimal. Misalnya, dengan pohon yang rimbun daunnya, tritisan yang lebar, atau tirai di sebelah luar. Dalam hal ini, desain rumah kami ditambahkan dengan adanya taman mini. Selanjutnya, membuat skala prioritas ruang yang memakai AC. Pakailah AC di ruang-ruang yang membutuhkan kenyamanan tinggi, seperti ruang tidur dan ruang kerja. Selanjutnya, memakai bahan bangunan yang dapat menahan panas matahari yang masuk ke dalam ruangan sebanyak mungkin dan bernilai refleksi tinggi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Olga.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, total penggunaan daya dan biaya yang dibutuhkan. Tarif listrik yang digunakan di rumah kami menggunakan tarif listrik golongan B2TR dengan daya listrik sebesar 6.600 volt ampere hingga 200.000 volt ampere dengan tarif listrik sebesar Rp1.444,70 per kWh. Untuk poin yang pertama yaitu air conditioner. Untuk kamar anak dengan ukuran ruangan sebesar 0,5 meter dikali 3 meter berkapasitas 1 orang anak, maka dibutuhkan AC sebesar 1/2 PK. Next. Oke, maka jenis AC yang digunakan adalah AC Sharp AH A5 UDL sebanyak 2 buah dengan konsumsi daya sebesar 330 watt yang akan digunakan selama 14 jam, dinyalakan dari jam 1 siang hingga 4 sore, dan dinyalakan kembali dari jam 7 malam hingga 6 pagi. Maka total penggunaan listrik untuk 2 kamar anak adalah sebesar 4.620 watt atau 4,62 kilowatt hour. Selanjutnya untuk kamar utama dengan ukuran ruangan 3,5 meter dikali 3 meter berkapasitas 2 orang dewasa, maka akan dibutuhkan AC sebesar 1 PK. Hal ini kami pilih karena penggunaan AC dengan 3/4 PK akan membebani kinerja AC yang akan membuat AC tersebut tidak akan tahan lama karena kinerja kompresor yang harus terus maksimal. Ini pun akan berdampak pada konsumsi listrik semakin boros karena kompresor akan lebih banyak hidup daripada mati. Next. Maka sesuai pertimbangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kami memilih jenis AC, yaitu AC Sharp AH A5 UDL sebanyak 1 buah dengan konsumsi daya sebesar 330 watt yang akan dipakai selama 8 jam, dinyalakan dari jam 8 malam hingga 5 pagi. Maka total penggunaan listrik untuk kamar utama adalah sebesar 2.970 watt atau 2,97 kilowatt hour. Maka didapatkan total biaya penggunaan listrik untuk AC dengan konsumsi listrik untuk kamar anak sebesar 4,62 kWh dan konsumsi listrik untuk kamar utama sebesar 2,97 kWh dengan tarif listrik per kilowatt hour adalah sebesar Rp1.494,70, maka akan didapatkan total biaya penggunaan AC dalam sebulan adalah sebesar Rp529.193. Next. Poin selanjutnya yaitu water heater. Jenis water heater yang digunakan di rumah ini adalah Andrees Top Wi-Fi 15 liter dengan kapasitas pemakaian sekali pemakaian yaitu 15 liter dengan lama pemakaian selama 1 jam dan konsumsi daya sebesar 350 watt. Asumsikan pemakaian untuk 2 orang dewasa sebanyak 2 kali sehari. Maka konsumsi daya yang dibutuhkan yaitu adalah sebesar 700 watt per hari untuk 1 orang, sehingga untuk 4 orang maka dibutuhkan 2.800 watt per hari. Sehingga total penggunaan listrik untuk water heater selama 1 bulan yaitu 84.000 watt atau 84 kilowatt hour. Maka akan didapatkan total biaya penggunaan listrik untuk water heater per bulannya adalah sebesar Rp121.354. Next. Poin yang berikutnya yaitu penerangan. Terdapat sebanyak 11 buah lampu yang tersebar masing-masing di kamar utama, kamar anak, ruang keluarga, ruang makan, ruang tamu, dapur, toilet, teras, garasi, dengan berbagai konsumsi daya yaitu 5 watt, 6 watt, 8 watt, 13 watt, hingga 23 watt. Next. Maka total penggunaan listrik untuk penerangan secara keseluruhan di rumah yang kami desain adalah sebesar 538 watt atau 0,538 kilowatt hour, sehingga akan didapatkan total biaya listrik yang digunakan untuk penerangan per bulannya adalah sebesar Rp23.317. Next. Untuk perangkat listrik lainnya yang digunakan di rumah yang kami desain, yaitu kulkas dengan jenis Samsung RT 29K5032 UT sebanyak 1 buah dengan lama pemakaian selama 24 jam, konsumsi daya sebesar 100 watt,
dan juga air cooler dengan jenis Denvo Air Cooler AR1208XF sebanyak 1 buah, lama pemakaian 12 jam, dan konsumsi daya sebanyak 65 watt. Maka daya listrik yang digunakan untuk kulkas adalah 2400 watt atau 2,4 kWh, sehingga total biaya listrik yang digunakan untuk penggunaan kulkas per bulannya adalah sebesar Rp104.018. Sedangkan untuk air cooler, daya listrik yang digunakan untuk air cooler adalah sebesar 780 watt atau 0,78 kWh. Sehingga total biaya listrik yang digunakan untuk penggunaan air cooler per bulannya adalah sebesar Rp33.805. Next. Sehingga total pengeluaran tiap bulan untuk penggunaan air conditioner, water heater, penerangan, kulkas, dan air cooler adalah sebesar Rp811.687 per bulannya. Dan untuk pengeluaran tiap tahunnya akan memakan biaya sebanyak Rp9.740.244 per tahun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Dito. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami, beberapa pertimbangan dan saran yang kami berikan untuk mendapatkan rumah yang hemat energi dan ekonomi adalah yang pertama, mengorientasikan bangunan ke arah utara selatan guna untuk meminimalkan penyerapan radiasi dari panas matahari. Yang kedua, menggunakan skala prioritas untuk penggunaan AC di ruang-ruang yang membutuhkan kenyamanan tinggi, seperti ruang tidur dan ruang kerja. Yang ketiga, memakai bahan bangunan yang dapat menahan panas matahari yang masuk ke dalam ruangan sebanyak mungkin dan bernilai refleksi tinggi, seperti penggunaan cat berwarna cerah. Kemudian, total penggunaan daya dan biaya yang dibutuhkan dalam 1 bulan, yaitu 561,84 kWh dikalikan tarif kilowatt per hour-nya Rp1.444,72, yaitu didapatkan Rp811.687. Kemudian, penggunaan daya dan biaya yang dibutuhkan dalam setahun adalah 6.742,08 kWh yang dikalikan dengan harga tarif kilowatt per hour-nya Rp1.444,72, didapatkan Rp9.740,244. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.